Dari penelusuran ini, dari perencanaan itu, yang terlihat menonjol tuh justru di pakaian dan aksesoris. Oh, ini kok gede banget, dan begitu ngelihat TNI AU beli sepatu seharga itu kok rasanya dongkol banget. Ya, ya. Ini gimana sih? Maksudnya rakyatnya aja beli sepatu nggak pernah semahal ini gitu ya. Hmm. Terus Sementara uangnya dari pajak ya? sementara uangnya tiap bulan tuh, gaji saya dipotong tuh. Efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo, walaupun sudah memangkas TNI dan Polri gitu ya, tapi faktanya tuh ada banyak sekali belanja yang seharusnya tidak dibelanjakan lah, kira-kira gitu. Ya. Dan nilainya triliunan. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Pemerintah mendorong efisiensi APBN dengan target 300 triliun disimpan untuk apa? Untuk makan siang gratis dan ternyata juga untuk Danantara gitu ya. Nah, akan tetapi mantra efisiensi itu menjadi pertanyaan kemudian karena dari temuan awal teman-teman di Project Multatuli, terutama yang dianalisis dan ditulis oleh narasumber kita, Bung Mawakresna, ternyata ada berbagai anggaran, terutama di Kementerian Pertahanan ya dan Kepolisian Republik Indonesia itu nilainya fantastis dan sebenarnya perlu dipertanyakan urgensinya ya. Salah satunya misalnya belanja sepatu, belanja kaos loreng, belanja jas hujan gitu ya untuk Babinsa, yang nilainya ternyata mengejutkan. Ya, sahabat integritas ya. Ini saya kasih clue sedikit saja untuk misalnya Kementerian Pertahanan, belanja itu yang oleh Mas Kresna disebut sebagai belanja fashion gitu ya, itu anggarannya untuk tahun 2025 itu mencapai 2,3 triliun. Nah, untuk kepolisian lebih besar lagi 2,8 triliun. Nah, untuk mendiskusikan soal temuan ini, kita sudah kehadiran Mas Mawakresna. Mas Kresna ini saya panggil saja Mas Kresna adalah redaktur di Project Multatuli. Mas Kresna juga merupakan seorang editor gitu ya, manajer di Indonesian Data Journalism Network. Nah, sebelumnya juga sempat menjadi editor di Tirto ID, pernah juga menjadi wartawan di Rappler dan Harian Merdeka. Kita sapa dulu Mas Kresna. Mas Kresna apa kabar? Halo Mas, baik baik, sehat. Gimana Mas? Ya Mas Kresna, terima kasih sudah hadir nih secara virtual di kanal kita. Terima kasih udah diundang nih Mas. Siap. Mas, sebelum kita masuk ke intinya, bisa diceritakan sedikit apa itu Project Multatuli? Karena mungkin sahabat integritas yang setia di kanal ini belum tahu semua gitu ya. Hmm. Ya, jadi Project Multatuli itu sebenarnya inisiatif, ini ya, jurnalisme publik sih. Jadi kita mencoba membuat media yang independen, media kecil independen, yang kemudian kita berbasis pada, sokongan dari pembaca. Jadi kita mengembangkan model membership, jadi setiap orang bisa jadi member Project Multatuli, kemudian teman-teman juga bisa kemudian join di beberapa rapat, redaksi Project Multatuli untuk kasih saran, untuk, kasih dukungan, untuk, misalnya ada isu liputan yang memang, penting menurut teman-teman diangkat, itu bisa disampaikan di sana. Jadi kami melibatkan pembaca juga dalam, beberapa ruang untuk, liputan gitu ya, Oke. newsroom kecil gitu sih, Mas. Oke, jadi sahabat integritas juga yang ada di sini bisa jadi member ya sebenarnya ya? Nah, Oke, kalau nanti ingin jadi member silahkan mengunjungi kanalnya Project Multatuli. Mudah sekali kok, tinggal di googling saja Multatuli Project itu pasti keluar gitu ya. Nanti juga akan ada profilnya Mas Kresna ini, salah satunya gitu. Nah Mas Kresna, balik ke temuannya ini. Kan yang kita lihat ada budgetnya Kemenhan, ada budgetnya Polri gitu ya. In total sebenarnya setelah pemotongan, jadi ternyata sebelum isu bahwa 2 lembaga ini nggak kena potong, rame tuh ya, publik protes gitu ya. Akan tetapi kemudian
Akhirnya mereka kena potong meskipun sedikit. Tapi pemotongan itu tidak berimplikasi pada bagaimana cara mereka belanja, gitu ya. Betul. Ini paling tidak dilihat dari perencanaannya. Nah, apa sih Mas temuan-temuan Mas Kresna nih dalam penelusuran, data perencanaan Kemenhan dan Polri ini? Nah, sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh Perjumlah Tuli, sebenarnya ini ya, kita pengen lihat sebenarnya efisiensi ala Prabowo tuh yang seperti apa sih. Kalau kita ngelihat misalnya Kementerian, Keuangan, Bu Sri Mulyani itu merilis ada 16 item kategori yang kemudian harus dipangkas dalam proses efisiensi. Nah, itu yang juga kita lihat sebenarnya apakah yang disebut sama Ibu Sri Mulyani itu Menteri Keuangan itu sesuai dengan apa yang direncanakan dan juga dilaksanakan. Nah, ini ya kita ngelihat, eee, data, rencana dan pelaksanaan anggaran Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia tahun 2025. Jadi kita pengen tahu sebenarnya, dari setelah rame gonjang-ganjing soal isu pemangkasan anggaran, efisiensi, sebenarnya belanjanya 2 kementerian yang tadinya tidak tersentuh itu, tersentuh pemangkasan itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Jadi kami menggunakan datanya dari LKPP. LKPP itu mereka punya data, teman-teman kalau yang menonton bisa buka di LKPP, website-nya LKPP nanti ada, halaman seperti ini yang kemudian kita bisa download ekspor datanya dan ini data tahun 2025. Jadi ada 2 data yang kami gunakan, yang pertama itu data perencanaan dan yang kedua tuh data pelaksanaan. Ini sumber datanya tuh kira-kira kalau di-download tuh bentuknya kayak gini nih. Ada, eee, ini ya, ada nomor, tahun, kemudian satuan kerjanya, sumber datanya LPSC atau e-katalog, nama penyedia, kode RUP, kemudian nama paketnya. Kategori ini aku yang bikin untuk mengkategorisasikan supaya kita bisa melihat lebih in general tuh belanjanya tuh apa aja sih gitu ya. Terus total ini total anggarannya ya gitu. Ini untuk yang pelaksanaan Polri, ini data pelaksanaan Polri per 7 Februari 2025. Jadi, di LKPP ada 3 sebenarnya 3 pembagian ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran. Nah yang udah perencanaan yaitu mungkin ada beberapa yang mungkin kayaknya berubah karena aku ngecek kemarin setelah pemangkasan di perencanaan tuh ada yang berubah, nilainya tuh berubah ya. Tapi di pelaksanaan ini udah jalan dan yang di pembayaran yang memang udah selesai gitu ya, Ya. prosesnya gitu. Nah yang di pelaksanaan Polri ini yang Polri kita bisa ngelihat ternyata ada yang paling gede tuh ada Almatsus segala segala macam ya. Kemudian, tapi dari ini datanya kemudian ini ada yang Kemenhan juga sama kita juga ngelihat ini yang, pada pelaksanaan gitu ya, anggaran pelaksanaan gitu. Karena yang kita lihat perencanaan udah berubah jadi kita pakai yang data pelaksanaan. Nah, kalau dari perencanaan, dari kategorisasi yang aku lakukan, kenapa ATK yang aku munculin di sini karena itu salah satu yang dipangkas, instruksinya di Kementerian Keuangan untuk dipangkas, infrastruktur juga salah satunya dipangkas, kendaraan juga, makanan makanan tuh termasuk konsumsi snack, rapat, segala macam itu, pemangkasan, media dan promosi juga, eee, dipangkas, kemudian ada perjalanan dinas dan rapat BIMTEK segala macam itu yang juga dipangkas. Nah dari penelusuran ini, dari perencanaan itu, yang terlihat menonjol tuh justru di pakaian dan aksesoris. Hmm. Nah, oh ini kok gede banget, ya memang, eee, ini ya, kayaknya tiap tahun memang ada anggaran terus ya soal pakaian dan aksesoris. Pakaian dan aksesoris tuh termasuk misalnya seragam, baju olahraga, celana, topi, rompi, apalagi ya, sarung tangan, kaos kaki, celana Sepatu ya? dalam bahkan juga dibeli, ada dalam perencanaan gitu ya. Nah, ini yang perencanaan Kementerian Pertahanan dan kemudian yang ini perencanaan kepolisian gitu. Nah, kemudian ini kita ngelihat yang pelaksanaan. Jadi setelah dikategorisasi pada perencanaan,
aku ngelihat, data yang pada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan itu berarti yang sudah dilaksanakan per 7 Februari 2025. Nah, yang paling menonjol di kepolisian itu ada pakaian dan aksesoris. Totalnya itu ada 2,8 miliar triliun, sorry bukan miliar, 2,8 triliun yang, menurutku tuh angkanya fantastis dan itu buatku kayak, "Kok belanja fashion," dalam tanda kutipnya ya, "kok gede banget ya sampai triliunan," gitu dan anggaran ini tuh hampir berulang terus, setiap tahun ada terus gitu ya. Nah, ini yang aku lihat dari yang sudah aku kategorisasikan pakaian dan aksesoris. Yang paling besar itu adalah anggaran kacamata taktikal, itu nilainya 97 miliar dibeli lewat e-katalog, nama PT-nya ini penyedianya PT Diramoti Alam Perkasa, kemudian satker yang, ini ya, yang membelinya itu Slog Polri, kemudian ada kacamata, taktikal tapi yang Googles itu ada, Brimob, kemudian yang lain ada yang Barreskrim gitu ya. Jadi, dari satuannya juga membeli masing-masing gitu ya. Nah, tapi angkanya untuk kacamata tuh mereka tertinggi untuk di bagian pakaian dan aksesoris. Maka ini yang kemudian jadi, konsenku, "Loh, kacamata apa sih kok bisa mahal banget sebenarnya?" Gitu ya. Nah, yang lainnya ada sepatu, koper, kemudian ada rompi dan nilainya tuh fantastis ya. Ada jas hujan, ada jaket, ada t-shirt, Mmm. ya itu nilainya cukup, fantastis gitu ya buatku. Nah, dalam pelaksanaan anggaran itu aku ngecek, kalau kita ngecek di sini misalnya kacamata taktikal 97 miliar yang penyedianya ini di e-katalog. Lantas kami mengecek e-katalog dan menemukan ini ya, di bagian bawah ini, kacamata taktikal yang dibeli dari e-katalog dari PT Diramoti ini harganya 1,5 juta. Mmm. Agak syok sebenarnya ada, kacamata 1,5 juta mahal banget ya untuk kacamata gini ya. Tembus kandang kali, Mas? Iya, karena ketika aku ngecek di lapangan, sorry, ngecek di lapak online, harganya tuh kisarannya segini, di 200 ribuan, 300 ribu gitu ya. Paling mahal tuh ya, paling mahal tuh merek-merek luar ya, itu kayak 1 juta, 1,5 juta tuh ada, tapi itu Mmm. memang brand yang bagus lah gitu ya. Nah, ini tuh Ini dari provider yang berbeda, Mas? yang apa Mas? Ini, Yang lapak, apa, lapak ini, heeh, marketplace? marketplace yang berbeda. Jadi, di marketplace aku menemukan ada banyak sekali kacamata ini ya, kacamata Taktikal? ya, taktikal yang kemudian dijual dengan embel-embel jatah Polri. Jadi Mmm. ada tulisan Polda Metro Jaya gitu ya. Dan ini ketika aku telusurin lagi, ada menemukan satu video di YouTube review kacamata taktikal. Videonya tahun 2023 yang review polisi. Jadi waktu itu ceritanya kayaknya di review itu, eee, polisi dapat jatah kacamata ini kemudian mereka review. Nah, di reviewnya itu kacamatanya tuh sama persis dengan yang dijual di sini. Sementara kacamata taktikal ini pengadaannya tuh udah dari 2022, 2023, 2024, 2025. Iya. Jadi mereka udah beli terus, harganya 1,5 juta. Padahal di 2023 kacamata yang dibagi itu harganya segini, cuman 200 ribuan. Jadi pertanyaannya beli di e-katalog atau beli di marketplace ini? Nah, mereka itu belinya tetap di e-katalog ya, karena kalau di apa, laporannya itu di e-katalog gitu. Tapi jadi pertanyaan juga tuh kemarin Mas netizen nanya tuh. Jadi, "Mas ini sebenarnya polisi habis dapat kemudian dijual satuan atau gimana?" Aku bilang, "Enggak, karena lapak-lapak online itu, toko-toko online itu punya stok ribuan, banyak banget." Nih. Dan itu jadi pertanyaannya, oh harusnya polisi kalau mau hemat, kalau kita bicara konteks efisiensi, harusnya beli aja nih yang model-model di lapak ini kan, tinggal komunikasi supaya ini bisa masuk ke e-katalog gitu ya. Nah Mmm. pertanyaannya kenapa harga yang di e-katalog jauh lebih mahal?
Itu juga jadi, banyak perbincangan tuh Mas di netizen tuh. Oh. Sebenarnya saya punya jawabannya, Mas, cuma kan saya yang nanya-nanya nih. Oh ya, oke oke oke. Jadi di e-katalog tuh jadi mahal banget lah ya, jadi Iya iya ada dari netizen tuh berspekulasi, pengalaman mereka di kantor A, kantor B gitu. Oh iya memang ada dinaikin harganya gitu-gitu ya. iya. Nah ini juga, temuannya juga ya, beli tongkat Banton harganya di pasaran tuh dengan sama, dengan spek yang sama itu cuman, tiga 300 ya. ratus ribuan, tapi dijual di e-katalog 3,6 juta dan ini yang dibeli oleh Polri ya, dengan nilai totalnya itu 70 miliar. Oh. Ini tuh tongkat yang kalau mahasiswa demo buat gebukin mahasiswa, Iya, bener bener. harganya satunya 3,6 juta padahal di pasaran tuh cuma 300. Kalau kita bilang ini kemahalan atau pemahalan, itu hampir 10 kali lipat Mas. Iya, Dan itu dahsyat yang sih. jadi jadi concern-ku ya ketika mau nulis ini. Oke, kita buka ajalah dulu ini ke publik gitu. Mmm. Oke, kemudian kita ngelihat anggaran Kementerian Pertahanan. Anggaran Kementerian Pertahanan ini yang konteks pelaksanaan. Nah, dalam perencanaan dan pelaksanaan ini agak lumayan beda nih. Kalau tadi di perencanaan tuh Kementerian Pertahanan untuk aksesoris sebenarnya ada 2,2 triliun, tapi per Februari itu pelaksanaannya baru di angka 400-an juta. Mmm. Jadi, di baru pelaksanaannya itu di angka 400-an juta. Jadi Tapi masih dalam tahap proses belanja ya? proses belanja gitu ya, jadi itu yang perlu dicatat. Nah, tapi di pelaksanaan anggaran untuk beli jas hujan segala macam itu tuh udah masuk sebenarnya di sini. Ya. Jadi anggarannya tuh memang gede banget, Mas. Mhm. Ini salah satu yang aku sorotin ya, dari pelaksanaan anggaran di Kementerian Pertahanan. Satkernya tuh ada, Mabes TNI, ada Ya. U dan AD gitu ya. Semua Nah, mantra lah ya, semua betul. matra ya yang di bawah Kemenhan ya? Yang mencolok buatku adalah pengadaan jas hujan Babinsa. Ini, bukan cuman satu-satunya ya, Mas, ya. Pengadaan jas hujan tuh bukan satu-satunya nih. Nah, jas hujan Babinsa itu nilainya tuh 49 miliar. Miliar. Jadi belanjanya di e-katalog, CV yang mengadakan tuh CV berkat anugerah Anugerah. e-katalog ya, gitu. Dan kemudian aku cek lah sebenarnya, jas hujannya tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah ini yang jas hujan yang punya berkat anugerah, harganya Mhm. satuannya tuh, 370 ribu. Nah di pasaran, itu harganya tuh sekitar segini, mahal-mahal 175 lah ya, dua Ya. ratus ribu gitu. Mmm. Tapi harga di pasaran tuh ya sekitar segini 175 ribu, bahkan ada yang 60 ribu, ada yang, 100 ribuan gitu. Di sini okelah mungkin keuntungan untuk penjual kali ya. Kita berprasangka baik nih Mas ya. Tapi yang mengejutkan buat aku adalah, kan itu beli jas hujan untuk Babinsa. Ya Aku cari tahu jumlah Babinsa di Indonesia tuh ada berapa. Ini data per 2023. ya. Ada 65 ribu Babinsa di Indonesia totalnya. Ini ada berita 26 ribu sepeda motor. Ini menarik juga nih buat ditelusuri tahun 2023. Belanjanya gimana lagi nih ya? Jajannya gimana lagi? Nah, 49 miliar untuk beli jas hujan seharga 300 ribuan tadi, totalnya tuh dapat 134.545 jas hujan. Sementara Babinsanya cuma 65 ribu. Ya. Berarti satu Babinsa itu bisa dapat 2 jas hujan. 2 jas hujan. Atau 1 tapi sisanya jadi stok gitu ya? Bisa jadi. Tapi ini bukan satu-satunya belanja. Lagi sekali lagi Mas ya, ini bukan satu-satunya belanja ini. Di tahun 2024 ada anggaran serupa juga, nilainya lebih kecil. Tapi tiap tahun tuh selalu beli beli jas hujan. Iya, padahal hujan itu juga cuma dari Maret, atau dari Januari sampai Maret aja ya? Betul, atau akhir tahun lah ya, Daerah tahu. libur November itu. Iya iya. Dan ya ini yang kita temukan, loh kok unik nih jas hujan tapi kelebihan lah kira-kira gitu. Ini, sama nanti juga dengan sepatu.
Mhm. Nah, sepatu ini yang salah satu yang bikin saya sebenarnya mulanya tuh dari ini nih. Jadi karena waktu itu saya niatnya tuh iseng aja, "Oh, kenapa sih nggak dipangkas belajar apa aja?" Aku ngeliat ada sepatu ini, Mas. Harga sepatu 1,5 juta. Aku nggak pernah punya sepatu saat ini. Beneran. Dan begitu ngelihat TNI AU beli sepatu seharga itu, kok rasanya dongkol banget. Ya, ya. Ini gimana sih? Maksudnya rakyatnya aja beli sepatu udah pernah semahal ini gitu ya. Terus Sementara uangnya dari pajak ya? sementara uangnya tiap bulan tuh, gaji saya dipotong tuh buat biayain. Nah, sepatu ini tuh menariknya menurutku, konteksnya adalah, ada banyak sepatu yang lebih murah lah ya, yang affordable lah gitu. Dan yang menarik adalah Mas, bayangkan begini, eee, kan ini pembelian di bulan Februari, bukan Februari ya, Januari sampai Februari mungkin ya transaksinya. Mereka mau beli di e-katalog, e-katalog punya barang, tapi barangnya udah berstem ada tulisan TNI AU. Oke. Iya, 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 iya. Jadi Berarti kayak udah dipesan gitu ya? betul, kayak sudah ada pemesanan nih sebelumnya gitu kan. Jadi, "Oh, iya tapi kok ada TNI AU-nya nih?" Aku bilang gitu. Dan yang jadi pertanyaanku lagi adalah, barang yang sama, harganya beda di e-katalog. Ada yang dinamain sepatu Bolzano 2 harganya 900.000, ada yang dinamai Galaxy 1 harganya 1,5 juta. Tapi merek merek dagangnya yang mungkin aku nggak tahu ya, mungkin, ngambil sepatunya dari sana, itu sama persis, wujudnya sama persis. Yang jadi pertanyaanku, kok bisa di e-katalog, penyediaannya sama, harganya beda untuk sepatu yang speknya sama? Mmm. Dalam spesifikasi ini, spesifik Ya. produk semuanya sama, cuma Cuma beda berubah nama merek nama jenis sepatunya ya? nama jenis sepatunya, betul. Kok bisa beda? Itu yang jadi pertanyaanku gitu ya. Nah Mmm. nah ini yang asal sepatu asalnya gitu ya, tuh. Nah, kesimpulanku adalah jadi sebenarnya tuh efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo, walaupun sudah memangkas TNI dan Polri gitu ya, tapi faktanya tuh ada banyak sekali belanja yang seharusnya tidak dibelanjakan lah, kira-kira gitu. Ya. Dan nilainya triliunan. Dan itu yang kita garis bawahi. Dan kita sebenarnya waktu aku nulis ini aku bilang, ke Pemret gitu, "Mas," Mas Fahri namanya, "Mas Fahri, aku tuh nggak bisa kalau nyari semua yang unik-unik, yang aneh-aneh belanjanya. Karena ada ratusan item, ratusan Item ya? ribu item belanja yang ada di datanya ini ya, datanya Polri dan TNI gitu ya. Bahkan ada yang sampai jutaan yang buka pakai spreadsheet udah nggak kompatibel lagi gitu, harus pakai, alat sendiri gitu ya. Ya. Dan nggak bisa nih, terus gimana caranya? Akhirnya aku memutuskan untuk, ya udah deh, aku download semuanya, linknya aku kasih netizen nih, biar netizen bantuin untuk nyari gitu kan. Silakan buka ini spreadsheet-nya, ini linknya, bantuin cariin anggaran-anggaran apa yang menurut teman-teman tuh Mmm. nggak make sense lah gitu. Karena ya apa yang bisa kita lakukan lagi di tengah, eee, efisiensi yang nggak tepat sasaran ini ya, Ya. justru kalau ngelihat di kementerian lain yang esensial justru dipangkas, tapi untuk 2 lembaga ini justru nggak kena. Nah itu Ya. sih poin Mmm. keseluruhan poin dari liputanku, Mas. Oke Mas Krisna, jadi kalau, bisa ditarik beberapa, eee, persoalan pokoknya ya, pertama, aspek efisiensi yang, sudah daftarkan sebagai item yang harus dipangkas itu ternyata tidak relevan dengan belanjanya, Kemenhan dan, Polri gitu ya. Betul. Karena dari seluruh, dari berbagai item, efisiensi yang harus dipangkas ternyata mereka tetap muncul gitu ya, bahkan anggarannya juga besar, kalau Betul, Mas, ya. di Ini iya, baru yang fashion ya, iya yang fashion betul, pakaian, mhm, belum tadi yang betul, ATK. iya, ATK juga jumlahnya triliunan ya, dan itu mhm, ya aku nggak terbatas aja iya, batasan untuk iya. buka semua.
Oke, itu satu hal. Jadi efisiensi model apa sih yang sebenarnya sedang diterapkan oleh pemerintah? Jangan-jangan karena itu institusi kuat, ya Sri Mulyani agak canggung tuh ya memotongnya gitu ya. Nah yang, kedua, ada potensi kelebihan, eee, harga ya. Kita belum berani menyebut markup lah ya, Ya. kita menyebutnya sebagai kelebihan harga, terutama jika dibandingkan dengan produk yang sama yang dijual di marketplace swasta gitu ya. Betul. Bolehlah sebut entah Shopee, Tokopedia, dan lain-lain gitu. Nah yang ketiga itu tentu pertanyaannya kenapa produk-produk di e-katalog kok jadi kelihatan lebih mahal gitu ya, eee, daripada yang di marketplace. Padahal tujuannya kan ini supaya pemerintah mudah belanjanya, efisien, Iya, betul. cepat gitu ya. Seperti kita juga sebagai masyarakat biasa mau beli sesuatu ya tinggal buka, marketplace, ya cari, dapat, ya langsung belanja gitu ya. Tapi kenapa kok trennya gitu ya, kalau dilihat dari apa yang sudah ditemukan oleh Mas Kresna dan teman-teman di, project Multatuli, itu harganya kok, gede-gede banget gitu ya selisihnya ya. Yang harusnya cuma 200.000 Rp300.000 perak, kalau di e-katalognya kok jadi sampai 3 juta, 2 juta, 1 juta. Nah ini juga jadi pertanyaan. Nah mungkin memang, satu hal yang, penting, ini adalah dokumen yang seperti hutan rimba lah ya. Tadi Mas Renhat sebut, ini dokumennya banyak sekali, itemnya juga sangat banyak, jadi tidak mungkin teman-teman di Project Multatuli mengerjakannya sendiri. Nah, tadi sudah ada, apa ya, panggilan lah dari Mas Krisna dan teman-teman Project Multatuli bagi, teman-teman netizen termasuk, sahabat integritas di satu visi utama ini yang ingin membantu, sebenarnya bisa, tinggal buka linknya. Saya juga sudah buka sebenarnya Mas, link yang ada di websitenya itu, dan memang datanya sudah dikoleksi gitu ya, dikumpulkan. Ya ini bisa jadi salah satu, cara, untuk mengefektifkan, ya penelusuran ya, yang, harus kita lakukan karena ini menyangkut soal uang kita, ini uang pajak kita, dan, saya kira, kita harus juga ikut mengawasi ya, bagaimana negara, membelanjakannya. Mas Kresna ada nggak satu hal lagi yang ingin disampaikan kepada, sahabat integritas? Iya, poinnya sebenarnya gini, Mas, sebenarnya kan sekarang kita memang mendorong keterbukaan informasi publik, keterbukaan data, dan sekarang kita sudah sampai pada poin yang oke, kita mulai bisa nih memantau. Dulu kan nggak bisa ya, susah banget. Dulu paling lewat LPSC yang itu terbatas dan nggak bisa kita download seperti yang sekarang ada di LKPP ya. Dan teman-teman di ICW kan mengembangkan apa ya, open tender. Contender ya? Ya. Kayak gitu juga membantu banget kerja teman-teman jurnalis, tapi itu juga terbuka untuk publik ya. Nah, Ya. memang, salah satu, targetnya Project Multatuli adalah mendorong juga publik punya partisipasi untuk melakukan pengawasan. Publik nih dalam artian bukan cuman lagi, teman-teman ICW, tapi benar-benar masyarakat luas tuh Ya. punya akses gitu. Nah, Oh. memang karena banyak yang nggak tahu juga, "Oh ternyata bisa ya dibuka ya, oh ternyata kita bisa tahu duitnya buat pakai apa aja, terus yang ngejual siapa aja tuh kita bisa tahu." Nah itu masih banyak juga yang belum tahu sih, Mas. Oke, mudah-mudahan kalau ini materinya tayang di Kanal Satu Visi Utama juga bisa memperluas ya Betul. jangkauan, upaya kita, meningkatkan partisipasi publik ya lewat, sosial media agar kita semua ikut, bertanggung jawab terhadap uang kita yang sudah kita bayarkan lewat pajak, untuk kita awasi bersama. Mas Kresna, terima kasih banyak untuk, semua catatan temuannya. Ini merupakan data yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan cara ini juga bisa diikuti ya. Mungkin saja ada netizen yang pengen usil ngecek, "Ah, aku mau ngecek anggaran PU aja deh," gitu ya. Atau mau ngecek anggaran Kemendikbud, ya itu silakan. Itu bebas saja ya untuk melakukannya, siapa tahu juga menemukan hal-hal yang lucu gitu ya, hal-hal yang aneh gitu ya. Jadi ya kita memang harus selalu berisik, kita memang harus selalu kritis karena dengan cara itu maka ya kita bisa mempertahankan
ya kualitas demokrasi kita gitu ya. Negara juga bisa terus diawasi supaya mereka nggak sewenang-wenang. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.